Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan Ardi yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang merupakan bahagian dari Hukum Administrasi dan Kenegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri, menyampaikan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya pilih yaitu adalah Hukum Tata Negara, yang merupakan mata kuliah wajib bagi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu seluruh mahasiswa dengan bobot SKS 3 SKS dengan mata kuliah HFB 101. Nah, metode pembelajaran yang diampu yaitu menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis kasus atau case method dan juga pembelajaran kelompok berbasis project atau team based project. Nah, mata kuliah Hukum Tata Negara ini akan mendeskripsikan secara yuridis dan argumentatif, secara konseptual berkaitan dengan terdapat ada 16 pertemuan, yaitu pertemuan pertama berkaitan dengan pengertian dan istilah hukum tata negara, kemudian sumber hukum formal hukum tata negara, konstitusi, sejarah ketatanegaraan baik dari sebelum kemerdekaan sampai pada reformasi, kemudian asas-asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian bentuk dan sistem pemerintahan, organ dan fungsi kekuasaan negara, kemudian pemilihan umum, lalu kewarganegaraan, dan terakhir hak asasi manusia. Nah, adapun capaian yang ingin dicapai bagi mahasiswa dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri dan dapat mengaplikasikan ilmunya ke dalam pemanfaatan di lapangan. Kemudian mampu menelaah dan mentafsirkan sejarah, latar belakang, ruang lingkup hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu hukum internasional. Nah, kemudian dalam pembelajaran mata kuliah ini terdapat beberapa materi yang akan disampaikan. Nah, pada pertemuan saya hari ini, saya akan membahas tentang hukum tata negara di pertemuan 11, 12, 13 tentang pemilihan umum, yaitu mengatur tentang apa saja pengaturan hukum pemilu, kemudian asas-asas pemilu, kemudian sistem pemilu seperti apa di Indonesia, lalu bagaimana hubungan kedaulatan rakyat dengan pemilu. Nah, adapun sumber-sumber pustaka yang bukti pendukungnya sebagai pustaka utama yaitu ada bukunya Prof. Jimli Al-Sidiki, Pengantar Hukum Tata Negara, kemudian ada juga Muhammad Kusnardi tentang Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, ada juga Prof. Sri Sumantri tentang Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian beserta perangkat lunak apa saja yang digunakan, yaitu menggunakan presensi video, menggunakan e-learning unip.ac.id, kemudian menggunakan Google Classroom, Google Form, lalu perangkat keras yang disediakan yaitu berkaitan dengan laptop, proyektor, mouse, LCD, dan papan tulis. Nah, dalam hal penilaian, kami membagi daripada bobot penilaian itu menilai 50% itu berdasarkan tugas mahasiswa karena berdasarkan pertimbangan case method dan team based project. Lalu 25-30%-nya itu di ujian akhir semester dan 20%-nya itu ujian tengah semester sehingga mencapai 100% bobot penilaian. Oleh karena itu selanjutnya saya akan memperkenalkan video pembelajaran yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian semua, mahasiswa, bagaimana kabarnya? Baik. Oke.
Nah, hari ini rekan-rekan sekalian, mata kuliah kita dalam hukum tata negara membahas tentang subbab berkaitan dengan hukum pemilihan umum atau pemilihan umum pada pertemuan 11 dan 12 gitu ya. Nah, hukum pemilihan umum ini ya, ini pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan bagaimana hubungan antara pemilihan umum dengan demokrasi. Oke ya. Nah, sebelum memulai masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, coba saya mau meminta pendapat kawan-kawan sekalian berkaitan dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya, berkaitan dengan bagaimana sih hubungan antara pemilihan umum dengan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Nah, ada yang bisa menjawab, salah satu orang? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya saja berkaitan dengan bagaimana hubungan antara pemilihan umum dengan demokrasi gitu. Oke, silahkan satu orang. Boleh tunjuk tangan. Ruben, boleh? Bagaimana? Silahkan sampaikan aja pendapatnya. Hubungan antara rakyat dengan demokrasi tadi ya Pak? Betul. Mungkin itu sebagai hak dari rakyat untuk menyuarakan suaranya dalam proses pemilihan umum mungkin Pak? Oke, menyuarakan suara haknya ya. Oke, haknya. Betul, jadi begini ya, bahwa demokrasi itu sebetulnya belum secara detail kita membahas itu. Namun tadi sudah benar apa yang disampaikan oleh Ruben, bahwa dasar daripada pelaksanaan pemilihan umum itu merupakan hak ya, merupakan hak kan. Sorry. Nah, dasar daripada pelaksanaan pemilihan umum itu merupakan dasarnya daripada hak. Hak apa? Hak masyarakat akan berdaulat atas dirinya sendiri. Kedaulatan itulah yang mendasari atas pengakuan terhadap hak-hak individual. Apakah berkaitan dengan pemilihan umum saja dalam negara modern? Ya, pengakuan hak itu luas cakupannya, baik itu hak dalam berdemokrasi, dalam menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk hidup, dan bahkan hak untuk berkeluarga gitu. Nah, itu merupakan daripada buah hasil daripada negara modern akan mengakui adanya hak individual. Nah, pemilihan umum itu merupakan salah satu daripada pemenuhan hak negara modern. Makanya di sini ya, saya memberikan gambaran bahwa adanya hubungan pola antara demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pemilihan umum. Oke ya. Next. Nah, Presiden Amerika Abraham Lincoln ini adigium yang paling sering kita dengar ya, bahwa ada pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat ya, seperti itu. Apa output daripada apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln? Ada bisa mengambil kesimpulan dari sini nggak? Apa sih sebetulnya outputnya kalau dikaitkan dengan demokrasi tadi? Semuanya ini ya berkaitan dengan of the people, people. Itu jamak, not person. Person itu single. Kalau people ini jamak dia. Ya. Artinya kepada siapa? Artinya kepada setiap warga negara, setiap orang. Nah, sehingga konsep pemilihan umum itu diambil daripada apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, itu menyatakan bahwa ya pemerintahan itu fokusnya kepada rakyat gitu. Oke ya. Next. Nah, kemudian secara etimologis ya, di ilmu negara sebetulnya telah diajarkan berkaitan dengan apa itu demokrasi gitu ya. Ada yang bisa menceritakan nggak apa itu demokrasi? Itu diambil dari kata apa sih? Satu orang boleh tunjuk tangan? Boleh? Itu demos dan kratos. Oke, apa demos dan kratos? Ada
Ada yang bisa, oke, thank you. Ada yang bisa menceritakan apa itu demos dan kratos gitu kan? Demos. Yang tahu demos nggak? Demos itu sebetulnya apa sih? Siapa sih? Objeknya siapa? Gitu. Demos itu adalah kita, citizens, rakyat. Ya. Rakyat itu tujuannya adalah yang rakyat yang merupakan bahagian daripada kumpulan-kumpulan masyarakat. Gitu. Rakyat ya, demos. Dan kratos itu apa kratos? Kekuasaan. Sehingga demokrasi ini menginginkan apa? Menginginkan adanya kekuasaan itu dipegang oleh rakyat. Nah, sehingga demokrasi inilah yang melahirkan pelaksanaan pemilihan umum atau general election. Di beberapa negara itu disebutnya elected atau election, atau bisa juga pesta demokrasi, bisa juga tergantung daripada negara-negaranya ya, gitu ya. Nah, sehingga demokrasi inilah menjadi dasar daripada pelaksanaan pemilihan umum. Seperti sebelum materi kita mereview materi sebelumnya ya. Oke. Selanjutnya kita berbicara tentang, sebelumnya memang belum dijelaskan ya, berkaitan dengan apa sih kenapa demokrasi ini sangat kentara betul sekarang ini? Kenapa semua negara-negara modern itu pakai demokrasi semua sistemnya? Anda bisa menjawab, Pak? Kenapa? Di ilmu negara sebelumnya kita berbicara tentang ada negara, namun negara itu dikuasai oleh sebagian monark, ya kan? Apa itu monarki? Raja, betul. Dipimpin oleh raja itu sebagai manifestasi apa? Hanya satu orang pemerintahannya. Dia tidak boleh dipegang oleh orang lain. Hanya raja dan keturunan-keturunannya. Sehingga kita, rakyat biasa, itu tidak memiliki akses yang sama untuk memperoleh itu. Nah, sehingga demokrasi ini merupakan gambaran daripada konsep negara modern. Mereka sudah lelah. Lelah dengan apa? Dengan adanya pemerintahan yang monarki otoriter yang telah banyak ditinggalkan negara-negara dunia untuk beralih kepada konsep pemerintahan based on citizens, jadi dikembalikan semuanya kepada rakyat. Sehingga apa? Amerika menggunakan demokrasinya juga. Bahkan Cina itu juga yang dikatakan sebagai negara dengan komunis, bahkan pada saat ini sudah mulai tumbuh tuh nilai demokrasinya gitu. Tuh ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar negara demokrasi, mungkin bisa dipelajari selanjutnya. Itu ada pengakuan, tadi sebelumnya kita sudah bahas adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian adanya partisipasi masyarakat. Nah, ini dia. Bentuk partisipasi masyarakat ini yang diharapkan bahwa adanya bagaimana demokrasi itu dapat berjalan. Apa indeksnya? Nah, kalau berbicara soal indeks, ya. Indeks keberhasilan suatu negara menjalankan sebuah demokrasi itu dengan apa? Dengan terlaksananya partisipasi rakyat. Pemilunya baik. Nggak ada tuh misalnya pemilu itu chaos misalnya, ataupun juga dicurangi pemilihan umumnya, atau misalnya pemilihan umumnya itu hanya berpatokan pada penguasa misalnya. Karena ingat lagi bahwa kembali partisipasi masyarakat outputnya. Kita semua, kita happy pada saat adanya pesta demokrasi kan. Hari libur, kita siang-siang harus ke TPS dan sebagainya. Kita menikmati itu. Nah, kemudian ada supremasi hukum. Nah, kemudian, sekarang saya mau melihat bahwa bagaimana sih konstruksi hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Coba boleh satu orang apa itu pasal 1 ayat 2 itu? Anda masih ingat ya?
Tunjuk tangan, boleh? Boleh dibacakan? Kedaulatan rakyat yang ada di pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Oke, kita pelan-pelan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Seperti itu kan? Kita yang pertama ya. Kemudian selanjutnya tentang apa itu pasal 22E. Coba silakan dibacakan satu orang. Pasal 22 ayat 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional tetap diikuti. Pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu, ingat ya, bahasanya adalah suatu komisi pemilihan umum, yang artinya komisi pemilihan umum itu merupakan badan yang sebetulnya ya, misalnya kita kaji lagi, dia merupakan badan ad hoc. Ad hoc sebetulnya itu nggak ada di sini ya. Oke, situ sebetulnya badannya ad hoc. Kenapa? Karena disebutkan itu adalah suatu komisi pemilihan umum itu, dia bukan nama suatu lembaga, tetapi adalah nama suatu penetapan siapa bertanggung jawab terhadap pemilihan umum. Oke, pasal selanjutnya. Ayat selanjutnya, silakan. Ayat 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Oke. Pemilihan umum dilaksanakan dengan asas. Itu merupakan asas ya. Ini yang paling sering sekali kita bicarakan berkaitan dengan pemilu itu dasarnya apa sih? Gitu. Asasnya apa? Coba pelan-pelan, coba dibaca pelan-pelan. Apa tadi asasnya? Langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, atau disingkat apa? Luber-jurdil. Nah, di sini saya membedakan menjadi dua bahagian. Kenapa? Karena punya akibat hukum yang berbeda dalam hal ini asas pemilu. Ini saya udah saya coret duluan ini. Oke ya. Apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Kenapa saya bedakan? Ada yang bisa paham nggak kenapa dibedakan? Ada yang punya dasar logika hukumnya nggak? Kenapa saya membedakan antara luber dan jurdil? Ini sebetulnya mengembalikan niat awal daripada asas apa yang disampaikan oleh Muhammad Hatta, bahwa itu merupakan dua konsep yang berbeda. Asas pemilihan umum, langsung, umum, bebas, rahasia ini merupakan sebuah asas dalam konteks terapan, pelaksanaan atau aktualisasi. Apa maksudnya? Bisa nggak kita menilai seseorang itu dalam memilih, dia memilih secara tidak langsung? Boleh nggak orang memilih di luar daripada nyoblos ketika tidak langsung, secara tidak langsung? Nggak boleh kan? Syaratnya apa? Dia harus datang ke TPS, mengajukan KTP, kemudian terdaftar di DTPS, kan seperti itu kan? Bahkan orang yang sakit pun didatangi oleh petugas, kan seperti itu kan? Ke rumahnya masing-masing. Sehingga bisa kita mengkaji bahwa langsung ini bisa dilihat output pembuktiannya. Dia memilih secara langsung, tanpa diwakilkan. Bahkan orang sakit aja kalau misalnya dia, pernah nggak kalian sebagai panitia pemilu atau jadi panwas gitu? Bahkan orang yang stroke saja itu pakunya dipegangin ke tangannya sampai seideal itu gitu ya, pemilihan langsung, agar menjaga nilai daripada asasnya. Oke. Selanjutnya asas umum. Apa nih umum? Ada yang bisa ngasih pendapatnya nggak? Asas umum itu berlaku untuk semua orang. Asas umum Berlaku untuk semua orang. berlaku untuk semua orang. Oke, betul deh. Izin Boleh? semua orang yang itu sudah memenuhi syarat untuk haknya untuk memilih. Nah, itu dia. Setiap orang yang telah memenuhi syaratnya untuk memilih. Apa syaratnya?
Syarat memilih apa syarat memilih? Hah? 17 tahun. Umur minimal 17 tahun udah dapat KTP dia. Pasti kalau udah dapat KTP itu petugas daripada KPU itu pasti kalau udah nyatat kan nama kalian tuh di apa namanya di jendela rumah kan. Kalian ngerasain nggak kalau bisa pertama kali kalian memilih ada nama kalian tuh rasanya kayak, wih ternyata saya bisa milih juga ya. Iya kan? Happy nggak rasanya itu pertama kali kalian memilih gitu kan? Nama kalian itu tercatut di sana di walaupun di halaman rumah gitu kan. Artinya apa? Dimulai setiap orang dengan kualifikasi umur yang tertentu yang minimal 17 tahun itu sudah memiliki hak untuk memilih. Umum, bagaimana umum? Itu untuk seluruh orang yang telah memenuhi haknya untuk memilih. Oke? Kemudian bebas. Apa nih maksudnya bebas? Coba tunjuk tangan, silakan. Boleh? Yang dimaksud Siapa namanya? Sorry, saya lupa deh. Wahyu Agung. Wahyu. Oke, Wahyu. Apa bebas? Yang dimaksud dengan bebas itu adalah pemilih itu bebas memilih siapa yang ingin mereka pilih tanpa ada penekanan dari pihak manapun. Nah, itu dia. Bebas. Inilah kebebasan, bebas. Memang betul bebas. Kita memilih tanpa ada pressure, tekanan dari siapapun. Siapa yang bisa menekan dalam konteks pemilihan umum? Oh, bukan tetangga kita, bukan. Siapa? Partai politik. Tim suksesnya. Tetangga yang terdaftar sebagai tim sukses misalnya. Atau misalnya daerah itu tim pemenangan A. Kalian nggak mau nih memilih A misalnya. Karena kredibilitasnya menurut kalian nggak cukup mumpuni misalnya. Sehingga kalian ditekan. Penekanan itu ada nggak? Bisa dibuktikan tidak? Bisa dibuktikan. Tinggal dilapor saja kepada siapa yang berwenang untuk menangani perkara-perkara hal demikian. Siapa? Selain daripada KPU, siapa lagi yang punya kewenangan? Panwas. Siapa yang di atasnya? Di atas Panwas? Bawaslu. Kita laporkan kepada Bawaslu bahwa adanya apa? Adanya penekanan terhadap pemilihan pencoblosan. Kalau misalnya nggak memilih, biasanya kan terjadi itu ya, tidak terjadi pemilihan, atau misalnya pemilihan itu ditekan, KTP-nya nggak dibalikin misalnya, ataupun misalnya keluarganya dijauhi atau dikucilkan dan sebagainya. Kan hal-hal itu hal-hal yang menjadi masalah akar rumput yang sampai sekarang tuh terjadi gitu. Bahkan kita sejak pemilu pertama kali kapan pemilu? Kalian tahu pertama kali pemilu kapan? Pada tahun 1955. 1955. Sejak pemilu pertama kali 1955, apakah masalah itu selesai? Tidak. Terus berulang. Masalah itu terus berulang. Berganti partai politik, berganti kualifikasi parpolnya, berganti koalisinya, berganti ada partai baru dan sebagainya. Itu terus terjadi gitu. Sehingga masalah pemilu ini outputnya ada di sini. Tentang langsung, umum, bebas, rahasia. Oke, paham ya? Oke. Kemudian tadi bebas sudah. Rahasia, apa maksud daripada rahasia? Tunjuk tangan. Kita gantian. Oke, ada yang lain? Rahasia. Boleh? Pilihan pemilu itu tidak diketahui oleh orang lain karena ada yang bilik suara. Pilihan pemilu itu tidak boleh diketahui orang lain. Oke. Nah, itu dia esensi daripada kenapa kita mempermasalahkan bilik suara itu ada yang kardus, ada yang besi, ada yang aluminium, ada yang seng. Kalian pernah bahas itu kan? Misalnya di TV, di Kompas atau di Metro. Membahas soal apa? Polemik adanya bilik pemilihan umum itu, bilik suara itu apakah kertas, apakah besi, apakah aluminium. Masalahnya apa? Menjaga nilai daripada apa yang disebutkan dalam asas pemilihan umum tadi, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 22E, yaitu menjaga nilai rahasia. Apa tujuannya? Tujuannya ada yang tahu nggak? Kenapa tujuan kita perlu menjaga rahasia? Ini konteksnya adalah menjaga kedamaian ya. Kalau misalnya kita tarik kembali, demokrasi itu kan rentan ya. Karena kan dasarnya adalah kebebasan. Rentan akan apa?
Apa? Tentang keributan. Rentan akan keributan. Chaos kita bisa terjadi. Misalnya saya nggak memilih di paslon A misalnya. Oh, saya tidak milih paslon A tadi karena buruk misalnya idenya misalnya. Kemudian ada tahunya teman kita di sebelah ini ternyata dia milih paslon A. Dia merasalah tersakitilah pilihannya. Ya kan? Tersakitilah pilihannya. Nah, sehingga dengan tersakiti pilihannya itu bisa menimbulkan masalah akibat chaos, bisa saja seperti itu. Berantem orang, bakar-bakaran, apa yang terjadi di Papua? Masalahnya seperti itu kan? Chaos di akar rumput. Nah, oke. Nah, untuk sejauh ini ada yang mau kita diskusikan? Paham ya kira-kira ya berkaitan dengan asas ya? Oke. Dalam asas ini untuk jujur dan adil ini kita bahas pertemuan di selanjutnya. Oke ya. Nah, sekarang saya meminta rekan-rekan sekalian untuk membuat essay paper berkaitan dengan asas tentang jujur dan adil ini. Nah, apa akibat hukum yang terjadi jika melanggar daripada asas jujur dan adil? Oke ya, saya minta argumentasi hukum kalian itu nanti dikumpulkan dalam bentuk essay paper, gitu ya. Kemudian nanti tugasnya itu dikumpulkan di ruangan saya, di meja saya. Oke? Ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau memang tidak ada, maka pertemuan perkuliahan kita tentang pemilihan umum kita akhiri pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.